Iktikaf sekali langsung update status, rasa-rasanya udah dapat. Udah datang terlambat, iktikaf itu pun tidur aja. Masa saya dapat pula? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pernah dulu tahun berapa lah itu, satu Ramadan itu cahaya matahari itu redup terus pas musim asap. setiap subuh turun. Jadi jangan memperhatikan tanda-tanda fisik. Pas dingin, lain dinginnya nih. Ramadan tuh kan katanya Lailatul Qadar tuh dingin. Rupanya duduk dekat AC. Tapi lebih pada perubahan diri. Apakah kalau kita jumpa bulan Ramadan, dapat kita Lailatul Qadar, habis itu kita tukang cerita, aku udah dapat Lailatul Qadar. Lalu muncul ego dalam diri, aku lah yang udah dapat. Bukan itu tujuannya. Andai dapat sekalipun, tujuannya supaya kita lebih dekat pada Allah, hati kita lebih khusyuk, solat kita lebih baik, tidak cinta harta, tak cinta dunia. Kalau itu ada dalam hati kita, mungkin kita sudah dapat. Tapi bukan untuk kita ceritakan. Di antara 30 malam ini yang mana? Dipersempit lagi jadi 10. Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. 360 Syahrul Ramadan jadi 30. Taharru lailatal qadri jadi 10. Yang 10 ini jadi 5. Ganjil-ganjilnya 21 2. Tapi jangan gara-gara ini dulu lah. Zaman-zaman saya baru-baru pulang. Dulu di An-Nur nih kalau malam ganjil, waduh. Malam 21 sampai kurang jatah sahur. Malam 22 sunyi. 23 penuh. 4. Kau kenapa datang malam ganjil? Kan katanya ganjil Pak Ustaz. Ganjil menurut siapa? Menurut Muhammadiyah kan lain. Kau menurut ru'yah apa menurut hisab? Iya kalau pas serentak awal puasanya. Kalau beda ganjil kata kau, genap kata ini. Genap kata ini, ganjil kata kau. Nah, jadi kalau main-main logika begitu, kita penuhkan aja. Orang selama 30 malam ini ada Lailatul Qadar. Kalau kita bertenaga, apa pula kita pilih-pilih? Kita gas 30 malam. Dapatlah dia. Bayangkan kalau satu Ramadan dapat kita Lailatul Qadar sekali, 83 tahun. Dapat 10 kali, 830 tahun. Umur kita 63, akil balik 13 tahun. Itu pun dah lambat kali lah itu dah. Berarti kita punya kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar, berarti 50 kali Lailatul Qadar. Dengan itulah kita bisa mengalahkan umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amla' qulubana bil hikmati wal iman. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Raya An-Nur Fadilatul Ustaz Dr. Zul Ikrami LCMA Hafizahullah wa saddada khutah, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustaz Al-Naqdinar, Pembina Al-Mukarram Ustaz Tatang Widiansah, guru-guru kita, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Malam ini kita iktikaf program 10 malam terakhir di Masjid Raya An-Nur, malam yang kedua, malam 22 Ramadan. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kemuliaan malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Bagi yang membawa mushaf Al-Quran, Quran digital, bisa buka 183 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau kamu membaca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa minta perlindungan kepada Allah sebelum membaca Al-Quran? Dikhawatirkan pikiran kita itu diselewengkan, dipesongkan, dibengkokkan, disesatkan oleh setan. Peminum khamar tahu kalau dia salah, pezina tahu dia salah. Tapi orang yang sedang membaca Quran, menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, menurutkan hawa nafsunya, itu sangat mengerikan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal tidak baik. Waktu Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah memukulkan tongkatnya, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu, famfajarat min husnata asyrata aina, maka akan memancar 12 mata air. Ada satu tafsir interpretasi, kata dia, bukan maksudnya Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke batu. Masuklah engkau ke kampung namanya Kampung Hajar, nanti kau akan menemukan 12 sumur di sana. Itu diantara contoh penafsiran sesat. Karena dia secara logika akal orang setuju. Oh, ini lebih logis nih, ini lebih masuk akal. Masa tongkat dipukulkan memancar 12 mata air? Tapi kalau masuk ke Kampung Hajar ditemukan 12 sumur. Nah, ini lebih logis. Padahal di balik penafsiran itu sesungguhnya dia sedang menafikan mukjizat. Kalau masuk ke kampung ada 12 mata air, biasa. Masuk ke kampung ada 12 sumur. Di mana letak mukjizatnya? Di kampung kita beratus-ratus sumur. Nah, jadi banyak sekali penafsiran-penafsiran yang sesat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayatnya betul, tapi begitu ditafsirkan bahwa Yahudi, Nasrani, Sabiin, kalau dia buat baik maka dia akan masuk surga, dibelokkan. Itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Makanya sebelum baca Quran, fasta'iz billah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Beberapa kali Allah menggunakan ya ayyuha dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhal kafirun.
ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzina khalaqakum alladzi khalaqakum. Ya ayyuha, Allah memanggil, ya ayyuha, wahai orang-orang. Siapa yang dipanggil Allah? Alladzina amanu. Khusus yang dipanggil itu orang yang ada iman. Hadirilah halal bihalal masyarakat Riau di Jakarta. Maka yang dipanggil, yang diundang hanya orang Riau di Jakarta saja. Yang lain tidak. Datang orang dari provinsi lain tidak. Ditahan di pintu. Kenapa? Karena undangan ini khusus hanya untuk halal bihalal masyarakat Riau di Jakarta. Begitulah, ya ayyuhalladzina amanu, yang diundang ini hanya orang beriman saja. Makanya sebelum masuk ke dalam bulan itu dia memperbaiki imannya. Dengan cara apa? Taubat, mandi taubat. Sesungguhnya hikmah hakikat daripada mandi belimau itu adalah mandi taubat. Tapi uniknya zaman berganti, musim berubah, justru di mandi taubat itulah dosanya muncul. Pernah aneh itu. Padahal ulama dulu membuat mandi belimau itu mandi taubat itu. Di mana letak salahnya mandi belimau? Tak ada salahnya. Kenapa pakai limau? Harum, menghilangkan daki, menghilangkan bau. Ibu-ibu kalau mencuci ikan, mana pernah mencuci ikan pakai sabun? Pakai limau lah yang paling bagus. Menghilangkan ketombe, kerak kepala, daki, kulit badan, paling bagus. Lemak, asam, paling bagus pakai limau. Dan orang mencium bau limau itu ada aroma terapi. Masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam. Dan sesuatu yang mengingatkan kita pada memori adalah bau-bauan. Kalau kita pernah punya kawan, dia pakai minyak wangi, parfum, kita cium bau itu waktu kita lewat di toko minyak wangi di Makkah, ingat kita, ini parfum Ustadz Al-Nob ini. Nah, ingat kita. Itu salah satu sebab kenapa perempuan itu dilarang pakai bau-bauan yang terlampau. Kenapa? Karena takutnya kalau dicium orang bau itu, teringat dia sama orang itu pas lewat di toko parfum. Jadi mandi pada saat menjelang itu adalah mandi taubat supaya kembali. Memangnya iman itu bisa lepas dari badan? Bisa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tidak akan berzina kalau dia beriman. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri itu tak akan mencuri kalau ada imannya di badan. Wala yashribus syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri tak akan mencuri kalau ada imannya di badan. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Datanglah muridnya namanya Ikrimah. Ayun zaul iman, kata Ikrimah bertanya, apakah iman itu bisa lepas, bisa copot, bisa tanggal dari badan? Abdullah bin Abbas menjawab, wa syabbaka baina asabi'i, dijalinnya jari jemarinya. Syabbaka itu tashbik artinya begitu. Tsumma naza'ahu, kemudian ditariknya. Hakadha yunza'ul iman, kata dia. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu bisa lepas dari badan. Macam mana membalikkan iman itu lagi ke badan kita? Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya balik lagi ke dalam ketika dia bertaubat. Nah, itulah mengapa sehari sebelum masuk bulan puasa itu orang bertaubat. Kenapa? Ingin mengembalikan iman itu masuk lagi ke dalam. Ya ayyuhalladzina amanu, supaya masuk dalam undangan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, berusahalah memasukkan diri ke dalam golongan ya ayyuhalladzina amanu.
Itu makanya khotib naik hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Ada orang yang mati masuk ke dalam surga tanpa membawa iman? Tak ada. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'ats. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'ats, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam iman dan Islam. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Tapi sebagian ulama mengatakan al istiqamah ainul karamah. Istiqamah itulah karamah yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang yang istiqamah, dia sudah memiliki karamah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman. Iman itulah yang membedakan kita dari orang lain. Maka iman itulah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sebelumnya ada 2 kali kutiba. Kutiba alaikumul qisas. Wajib bagi kamu menerapkan hukum qisas. Hukum qisas. Membunuh dihukum bunuh. Hukum mati. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah orang ini ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum mati. Al-thayyibuz zani, pezina dirajam, dilempar batu sampai mati. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Kutiba alaikumul qisas. Setelah itu ketemu lagi kutiba. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan bagi kamu untuk menuliskan wasiat. Yang ketiga, kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan bagi kamu puasa. Qisas menjaga ketertiban umum. Karena fungsi hukum itu adalah memberikan efek jera. Itu fungsi hukum. Sekarang banyak orang membunuh, habis itu dia masuk penjara, menjadi beban negara. Berapa puluh tahun pula menyediakan kasurnya, makannya. Udahlah membunuh, kasih makan gratis pula. Menghabiskan. Udahlah habis 271 triliun duit timah, tambah pula lagi untuk makan dia lagi. Mengedar narkoba, ditangkap. Pas ditangkap senyum dia. Kau kenapa senyum? Aku kalau mengedar di luar aku tetap bisa ditangkap. Kalau aku dari dalam siapa nangkap gitu. Tidak memberikan efek jera. Maka qisas memberikan efek jera. Pecandu, pengedar, pemakai, pancung kepala. Nah, itu memberikan efek jera. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan kamu berpuasa. Shiyam. Kau kenapa tak puasa? Tak ada saya jumpa ayat dalam Al-Quran diwajibkan. Jadi menurut dia wajib itu kalau bunyi ayatnya wajaba, farada. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Tidak semua wajib itu pakai kata farada. Wajaba, kutiba juga wajib. Di mana kami bisa belajar itu Pak Ustaz? Usul fiqh. Kenapa ini bisa menjadi haram? Kenapa ini bisa menjadi makruh? Kenapa ini bisa menjadi wajib? Kenapa ini bisa menjadi sunnat? Kenapa ini bisa menjadi sunat muakkad? Nah, itu dikaji dalam usul al-fiqh, usul dasar-dasar fikih. Alhamdulillah guru-guru kita di Riau ini ada banyak mengkaji tentang itu. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan bagi kamu shiyam. Shiyam artinya imsak.
Imsak artinya menggenggam. Imsak itu bukan sirine 10 menit menjelang azan. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku imsak. Saya sudah berhasil menggenggam dia hingga dia tak bergerak. Genggam. Yang digenggam ini apa? Hawa nafsu digenggam. Digenggam nafsu makan, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu seksual, nafsu pikiran, lidah digenggam supaya jangan ribah, tangan kaki digenggam supaya tidak melangkah kepada yang haram. Tiba alaikumus siyam. Kita selalu menggantinya dengan kata menahan. Imsak waktu mulai menahan, menggenggam. Digenggam mulut tak terbuka, digenggam mata terpejam. Memang betul Pak Ustaz. Laki saya ini asal udah digenggamnya mata tuh habis sahur, pas buka baru terbuka. Nah, itu genggam betul itu. Siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama itu artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oh, berat kali ajaran agama Islam ini. Puasanya sampai 1 bulan, 30 hari tak makan tak minum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun juga dulu puasa, dan puasanya lebih berat. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Tidak bicara. Jadi puasanya Maryam itu tidak makan, tidak minum, dan tidak bicara. Itu. Tapi umat Islam bicara, makan, minum, bicara. Tapi bicaranya yang baik-baik. Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan bicara kata-kata bohong, dusta, tipu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak akan memberikan balasan. Dia tahan makannya, dia tahan minumnya, tak dibalas Allah gara-gara tidak menahan lisannya, lidahnya. Insyatamahu ahadun. Kalau datang orang mencaci makinya, au qatalahu, mengajaknya berkelahi, falyaqul, hendaklah dia berkata, inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Sedang puasa, tak makan, tak minum, tak masuk nasi, tak masuk gula, turun gula darah. Kalau gula darah turun, emosi naik. Emosi naik, mau mengamuk, mau marah. Jadi kalau ada orang mengatakan daging kambing menaikkan darah, oh, gulai kambing menaikkan darah, tidak. Yang membuat kita marah itu adalah ketika gula turun, maka emosi naik. Kalau ketika gula turun emosi naik bisa kita kontrol, apalagi ketika dalam keadaan normal. Rupanya kalau kita tahan makan minum kita ini selama 12 hari sampai 15 hari, maka akan muncul satu makhluk di badan kita ini, ciptaan Allah, yang akan memakan kelebihan-kelebihan. Lebih kolesterol, lebih gula, lebih lemak, racun-racun dalam badan kita ini dimakan oleh badan kita sendiri. Itu kalau kita tahan makan minum 12, 13, 15 hari. Ini sampai 29 sampai 30 hari. Makanya kita keluar dari puasa itu dikatakan seperti bayi keluar dari rahim ibunya. Orang selalu mengartikan keluar dari rahim ibu, oh kita keluar dari puasa macam bayi lagi, maksudnya tak berdosa. Ya betul, tak salah. Tapi makna lainnya adalah kita keluar dengan tubuh yang baru. Terjadi pergantian sel-sel dalam badan kita ini dengan sel-sel yang baru setelah kita keluar dari Ramadan ini. Makanya ada orang, alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah Ramadan ini rasa makin ringan. Makin ringan terasa. Kenapa? Karena gulanya, kolesterolnya, lemaknya, asam ini berkurang, sehat walafiat.
Kalau saya tidak, Pak Ustaz, makin puasanya makin berat saya rasa. Karena berarti bukan salah puasanya. Karena puasa itu bukan menambah makanan. Puasa itu pula bukan hanya mengalihkan jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malam diperlambat jadi dipercepat jadi jam 6.30, makan siang ditiadakan, dirapel waktu azan maghrib. Nah, itulah yang merusak itu. Bukan salah obatnya, salah kita memakai cara pakai obatnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang takut. Takut kena hujan, pakai mantel. Takut kena hujan, pakai payung. Takut kepanasan, pakai payung. Takut becek, pakai sepatu boot. Takut kena razia, pakai helm. Tengok SIM, tengok pajak STNK BPKB. Jadi takut, gara-gara takut itu lalu melakukan sesuatu, itu disebut dengan takwa. Takut badan tidak sehat, olahraga. La'allakum tattaqun. Kenapa di ujung ayat puasa ini dikatakan supaya kamu takut? Karena ada orang puasa tujuannya bukan untuk takut. Karena kau kenapa puasa? Kalau puasa tidak makan, tidak minum, badan lemah. Kalau sudah badan lemah, konsentrasi hilang, disitulah mudah setan masuk. Kalau sudah tidak makan, tidak minum, berkunang-kunang, setan masuk ke dalam badan, jadi kebal, bisa terbang. Jadi ada orang yang tidak makan, tidak minum supaya setan masuk ke dalam badan. Bukan ajaran Islam. Karena tujuan dalam Islam tak makan, tak minum, tujuannya la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Oh, jadi kalau kita tak makan, tak minum, badan lemah, berkunang-kunang, kurang konsentrasi, bisa setan masuk, kerasukan. Iya. Oh, ada kawan saya Pak Ustaz, asal jam-jam 2 kerasukan lah dia. Mulailah dia masuk ke rumah makan yang kaki nampak, kepala tak nampak. Kerasukan, hilang kesadaran. Asal udah kenyang baru sadar. La'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa, bahwa tujuan berpuasa dalam Islam itu takut. Bahwa dengan takut itu ada kelebihan-kelebihan, itu bonusnya. Badannya jadi sehat, bonus. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Hadis itu hadis dhaif, hadis lemah. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaifi. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif, dengan syarat bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah periwayatnya tak ada yang kadzab, penipu, pendusta, pembohong. Dia masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail amal, motivasi beramal. Boleh. Jadi kalau ada nanti Ustaz menyampaikan sumu tasih, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Hadis dhaif itu Pak Ustaz. Ya tak masalah. Orang dia cukup syarat, bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram. Ustadz tuh datang dari Panam, susah-susah lah buka puasanya pun tak sempurna. Makan 2 biji kurma, 2 suap nasi untuk mengejar kultum Ramadan di Rumbai. Sampai di Rumbai terlambat sholat isya, dapat 1 rakaat. Baru diumumkan panitia masjid langsung, malam ini kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram. Begitu Ustadz tuh ceramah, sumu tasihhu, kamu puasa akan sehat. Langsung tegak jamaah itu, Ustaz, hadis dhaif. Dia sedang capek, gula darahnya masih turun, atop katanya. Dhaif kata kawan, ini cocok sama kau. Dia pun baru pula tahu bahwa itu dhaif, baru pagi tadi tahu. Itu pun melalui radio pula tu. Jadi cepat kita mengambil kesimpulan, mengambil hukum. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu supaya takut kepada Allah.
Di manalah letaknya orang puasa itu takut kepada Allah? Orang kalau udah puasa takut semua kepada Allah. Mana ada orang mau minum? Cobalah tengok, perhatikan nanti yang selama ini tak memperhatikan. Ini hari yang ke-22 ini. Coba tengok nanti zuhur atau subuh nih nanti. Bagi adik-adik yang ada suka buat konten, cari hidupkan kamera tengok. Cemana orang Islam di bulan puasa ini. Berkumur-kumur, sekalinya air tuh masuk ke mulutnya. Tapi meludahnya sambil 5 kali. Tuh. Setetes. Itu kalau udah kita ludahkan air itu sudah habis tuh udah. Tapi dia khawatir. Di tepi bibir ini dihapus. Setetes pun takut dia masuk. Tapi bangkai saudaranya 3 goni masuk. Membicarakan naib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Ayyam jamak dari yaum. 1 hari yaum, 2 hari yauman, 3 hari ayyam. Nah, itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau 1 hari, kalau 2 hari, kalau 3 berhari-hari. Dalam bahasa Arab tak ada. Bahasa Arab itu ada bentuk mufrad, ada bentuk mutsanna jamak. Ayyamam, hari-harinya. Maksudnya hari-hari puasa ini ma'dudat, sudah ditentukan Allah. Berapa? 29, 30. Tidak ada puasa 28, tak ada puasa 31. Kebetulan dia start puasanya di Amerika. Start puasa. Balik kampung ke Pekanbaru. Ikut hari raya Rabu 10 April. Dihitung puasa dia tanggal 9 April, hari Selasa, itu cuma 28. Dihitung start dari Amerika sini cuma 28. Maka habis hari raya dia mesti tambah 1. Karena puasanya baru 28. Tak ada puasa 28. Ada Pak Ustaz puasa 28 bulan Februari. Puasa Ramadan tak ada puasa Februari. Itu maksud ayyamam ma'dudat. Bagaimana kalau ada orang memulai puasanya di Moskow, Rusia, pulang ke Pekanbaru, pas dihitung-hitung 31, maka dia dapat pahala sunat. Mana tahu terjadi startnya beda, finishnya beda. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, musafir. Musafir jaraknya lain ustadz, lain referensinya. Satu ustadz mengatakan 80 km. 80 km. Itu dipakainya buku Syekh Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, alumni Al-Azhar, spesialis fikih Syafi'i, meninggal tahun selesai di Azhar 1935. Syekh Mahmud Yunus 1925, beliau 1935. Indonesia merdeka 1945. Lebih dulu lagi orang itu pulang dari Mesir, baru Indonesia ini merdeka. Kalau ada yang bilang 82, 83, 85, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili 89. 88, sekian 89. Payah ngingatnya Pak Ustaz 80, 81, 82. Apaskan aja 90. Wali Songo, siji loro telu papat 5 6 7 8 Songo 90. Cara mengingat sesuatu, tempelkan dengan sesuatu. Susah kita, cantolkan dia dengan sesuatu. Kemarin berapa jaraknya itu ya? Oh iya, Wali Songo 90. Itu cara, itu teknis cara untuk melawan kepikunan. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, au ala safarin, musafir, jaraknya ditentukan, jarak qasar salat, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ganti nanti di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa hari kemarin tinggal? 7 hari. Ganti di Syawal. Siapa yang mengganti puasa di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Niatnya qadha. Nawaitu sauma qada'in. Aku berniat
puasa qadha mengganti yang tinggal kemarin, besok hari di bulan Syawal, dapat dia dua, qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Nanti kalau sampai ke Mesir, singgah di masjid Imam Syafi'i, ada makam Imam Syafi'i. Dekat makam Imam Syafi'i itu ada satu makam lagi dekat, itu namanya makam Imam Zakaria Al-Ansari. Sanad-sanad kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu nanti turunnya dari Imam Syafi'i ke Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ini untuk bagi ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Berat, ganti nanti di bulan Syawal itu untuk motivasi. Kadang ibu ini yang diingatkan 7 hari, rupanya lakinya 17 hari. Banyak tinggal. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Siapa yang mengganti? Orang yang tak puasa karena sakit dan karena musafir. Bagaimana yang berikutnya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup di Ramadan, tak sanggup di Syawal, tak sanggup Zulqa'dah, tak sanggup Zulhijjah. Sakitnya sakit akut, sakit mah akut, sakit diabetes akut, tak sanggup di Syawal, tak sanggup Zulqa'dah sampai mati tak sanggup. Atau karena tua renta 70, 80, 90. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, kasih makan orang miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dimasak makanan itu, kasihkan ke dia pagi, siang, malam. Tapi sekarang diduitkan Pak Ustadz. Basnas DKI menetapkan satu fidyah 60.000. Saya tak tahu Pekanbaru Riau berapa menetapkan fidyah. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain Papua, lain pula Sumatera. Karena beda harga. Maka kita bayarkanlah sesuai itu. Umur mak 70, 80, tanya dia, ya mak sanggup puasa? Aku tak sanggup lagi puasa. Aku bayarkan fidyah 1 bulan. Jadi kalau 60.000 sehari, sebulan 1.800.000. Tak bisa dia mengqadha karena dia udah tua renta. Bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui? Tak ada di dalam. Menurut mazhab Syafi'i, kalau ibu itu tidak puasa karena anaknya, ini mudah mengingatnya ya, ingat aja anaknya, unsur di luar dirinya. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena dua, qadha dan fidyah. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Janinnya sehat bu, tapi ibunya ini bermasalah, dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya ekstern, bukan karena dirinya, dia kena dua, qadha dan fidyah. Saya pakai mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, siapa yang tidak bisa puasa bayar fidyah aja, bukan mazhab Syafi'i. Siapa yang tidak puasa qadha saja. Yang mazhab Syafi'i, saya ulang sekali lagi, kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, ibu jangan sampai tak puasa, ini janinnya lemah ini, maka dia kena qadha plus fidyah. Dengan mazhab Syafi'i ini kita lebih hati-hati. Dengan mazhab Syafi'i ini kita lebih tingkat kehati-hatiannya tinggi, ihtiyat. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang membuat amalan-amalan tatawwu, wajib, lebih daripada wajib tatawwu, kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Allah tak perlu, Nabi Muhammad tak perlu sama kita. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang kembali kepada agama yang lalu, na'udzubillah, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur beribadah itu untuk diri dia sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, orang akan memikul apa yang dia lakukan dirinya sendiri. Kalau kita buat amal-amal baik itu untuk diri kita.
Wa antasumu khairul lakum. Dulu pilihannya dua. Yang tak sanggup puasa bayar. Tapi kalau yang tak dulu sebelum turun, sebelum mansuh, yang tak sanggup puasa boleh bayar. Tapi kalau puasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik. Nah, untuk saat ini pilihannya tidak begitu. Berpuasa lebih baik, paling baik, dan banyak kebaikan-kebaikan bagi yang puasa. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Itulah pentingnya anak-anak kita ini, kalau bisa dia punya tahu tentang puasa ini. SMP hafal Quran, masuk SMA bisa baca kitab kuning, pakai program YTWU, 3 tahun hafal Quran, tahun keempat baca kitab, metode manhaji, 5-6 praktek, kelas 6 punya kemampuan life skill, kuliah dia di fakultas kedokteran. Dialah nanti yang akan duduk di sini tausiah. Malam ini kita akan membahas manfaat puasa menurut medis. Itulah in kuntum ta'lamun. Jadi tidak lagi setiap puasa yang dibahas adalah mengulang-ulang tiap tahun. Nah, yang dibahas, pembahasan kita malam ini adalah membayar zakat fitrah pakai uang adalah bid'ah. Di jamaah pun mendengar itu, alah, usahlah dibahas ini lagi Ustaz. Kami mau mencari sesuatu yang membangkitkan semangat kami dan lain sebagainya. Habis waktu? Hah? Sampai jam 3. Kita lanjutkan ayat 185. Syahrul Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Satu-satunya nama bulan yang ada di dalam Quran Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata ramda, artinya panas. Karena leher panas, tak lewat air minum dari pagi sampai petang, panas dia. Ramadan disebut juga sebagai bulan yang panas karena panasnya itu melepaskan dosa-dosa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Malam keberapa? Turunnya malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan dia pada malam yang penuh berkah. Malam 1 tahun 360 malam. Malam yang mana? Ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dia pada malam qadar. Qadar artinya mulia. Fulanun lahu qadar, si fulan punya qadar. Qadar artinya mulia. Tapi qadar juga artinya sempit. Kenapa malam itu disebut dengan malam sempit? Qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Kenapa malam itu disebut sempit? Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik macam batu kerikil, malaikat itu sempit dunia ini. Saking kan turutnya batu kerikil penuh dunia ini. Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik batu, tapi karena malaikat itu dalam bentuk cahaya, cahaya tak makan tempat. Kita kumpulkan cahaya di dalam ruangan ini sebanyak-banyaknya 1000, 3000 watt, dia tidak sempit, tapi dia makin terang. Itu maka di antara ciri malam Lailatul Qadar, paginya cahaya matahari tak terlalu terang, redup. Kenapa? Karena kalah cahaya matahari itu dengan cahaya malaikat waktu naik ke langit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dulu pernah satu Ramadan itu, pernah dulu tak tahun berapa lah itu, satu Ramadan itu cahaya matahari itu redup terus pas musim asap. setiap subuh turun. Jadi jangan memperhatikan tanda-tanda fisik. Pas dingin, lain dinginnya nih. Ramadan tuh kan katanya Lailatul Qadar tuh dingin. Rupanya duduk dekat AC. Tapi lebih pada perubahan diri. Apakah kalau kita jumpa bulan Ramadan
dapat kita Lailatul Qadar, habis itu kita tukang cerita, aku udah dapat Lailatul Qadar. Lalu muncul ego dalam diri, aku lah yang udah dapat. Bukan itu tujuannya. Andai dapat sekalipun, tujuannya supaya kita lebih dekat pada Allah, hati kita lebih khusyuk, solat kita lebih baik, tidak cinta harta, tak cinta dunia. Kalau itu ada dalam hati kita, mungkin kita sudah dapat. Tapi bukan untuk kita ceritakan. Iktikaf sekali langsung update status, rasa-rasanya udah dapat. Udah datang terlambat, iktikaf itu pun tidur aja. Masa saya dapat pula? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin, malam yang mana? 360 malam. Ayat inilah yang mengeliminasi 11 bulan. Dengan turunnya ayat 185 ini, tereliminasilah yang 11 bulan. Besar. Syahrul Ramadan alladzi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dipersempit dia menjadi 30 malam. In syahrul Ramadan, hanya bulan Ramadan saja, di bulan Ramadan. Nah, setelah dipersempit jadi 30 malam, yang mananya? Di antara 30 malam ini yang mana? Dipersempit lagi jadi 10. Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. 360 Syahrul Ramadan jadi 30. Taharru lailatal qadri jadi 10. Yang 10 ini jadi 5. Ganjil-ganjilnya 21 2. Tapi jangan gara-gara ini dulu lah. Zaman-zaman saya baru-baru pulang. Dulu di An-Nur nih kalau malam ganjil, waduh. Malam 21 sampai kurang jatah sahur. Malam 22 sunyi, 23 penuh, 4. Kau kenapa datang malam ganjil? Oh, kan katanya ganjil Pak Ustaz. Ganjil menurut siapa? Menurut Muhammadiyah kan lain. Kau menurut ru'yah apa menurut hisab? Iya kalau pas serentak awal puasanya. Kalau beda ganjil kata kau, genap kata ini. Genap kata ini ganjil kata kau. Nah, jadi kalau main-main logika begitu, kita penuhkan aja. Orang di papan ini ada satu kertas yang hadiahnya mobil sport. Kalau orang yang tak berduit macam saya, pasti akan milah-milih yang mana lah niaga. Kalau orang berduit tak begitu, beli aja satu papan. Begitu juga lah dengan Ramadan ini. Selama 30 malam ini ada Lailatul Qadar. Kalau kita bertenaga, apa pula kita pilih-pilih? Kita gas 30 malam. Dapatlah dia. Bayangkan kalau satu Ramadan dapat kita Lailatul Qadar sekali, 83 tahun. Dapat 10 kali, 830 tahun. Umur kita 63, akil balik 13 tahun. Itu pun dah lambat kali lah itu dah. Berarti kita punya kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar, berarti 50 kali Lailatul Qadar. Dengan itulah kita bisa mengalahkan umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh meninggal 950. Macam mana kita umur umat Nabi Muhammad yang 63 tahun bisa mengalahkan umur umat Nabi Nuh yang 950? Macam mana caranya? Dengan Lailatul Qadar ini. 10 tahun aja dapat 830, dapat 20 tahun. Kalau sampailah umur kita 950, saya 47 ini udah capek kali rasanya. Saya pikir begitu, Mak. Kalau umur kita 950, berapa kali bayar pajak, berapa kali ngurus paspor, berapa kali ganti KTP. Saya kalau mengurus paspor sama KTP tak terlalu berat. Berapa kali pilpres ini yang berat? Untuk apa Quran itu diturunkan? Hudan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan. Hudan itu apa hudan itu Pak Ustaz? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran itu diturunkan sebagai hudan.
Hudan itu gini. Berangkat kita dari Pekanbaru sampai ke Bangkinang, dari Bangkinang ke Kuok, sampai Kuok, sampai jembatan Rantau Berangin. Sampai di jembatan Rantau Berangin ada papan. Ke kanan Rokan Hulu Pasir Pangarayan, ke kiri Paya Kumbuh. Itulah Hudan. Itulah Hudan. Jadi baru tanya Hudan itu apa? Ya itu petunjuk. Ya itulah petunjuk itu. Nah, supaya tahu. Ustadz katanya nanti ada acara di Islamic Center Pasir Pangarayan ya? Ya. Boleh kami ikut acara i'tikaf di sana Pak Ustadz? Boleh. Ayo nanti saya menyusul ya Pak Ustadz ya? Ya. Ustadz dah pergi duluan. Habis itu di WA-nya lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah sampai Kuok nih. Ayam bentar lagi. Terus saja. Nah, udah itu udah agak 2 jam. Kami udah di Kelok 9 Ustadz gitu. Terus kata Ustadz, udahlah kau teruskan ke sana. Kira-kira waktu Ustadz itu membilang kau teruskan adalah ke sana, itu menyuruh atau mengamuk? Mengamuk. Itulah maknanya yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kenapa ada orang yang disesatkan Allah? Karena sudah dikasih hudan, udah jelas hudan di situ. Kau kalau mau ikut belok kanan. Ini udah foto-foto pula di Kelok 9. Habis itu tengok. Ini gimana nih Pak? Udah kau teruskan ke sana, terus sana. Itu sebagai hukuman. Orang yang mengikut hidayah itu namanya ulaika humul muhtadun. Orang yang tidak mau ikut itu dengan penuh kesadaran dibelokkannya, melawan, namanya fasik. Orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan bagi siapa? Hudan linnas, seluruh manusia. Bagaimana kalau ada orang tak beriman kepada Allah, tapi dipakainya Quran sebagai hudan, hidupnya bahagia? Gimana maksudnya Pak? Dia tak percaya sama Allah, dia tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi isi-isi Quran itu tentang persamaan manusia. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling berintegritas. Siapa yang mengamalkan ayat itu sekarang? Orang Amerika. Kalau ada tes jadi sekretaris, peserta yang ikut 10 di Amerika, yang lulus itu mana yang paling berintegritas, yang disiplin, yang pintar, yang smart, yang cerdas, itulah yang lulus. Kalau tempat kita enggak, mana yang paling putih, itulah yang lulus. Orang itu udah tidak lagi memandang putih hitam. Kalaulah dulu ada menteri luar negerinya hitam, Condoleezza Rice. Ada presidennya juga hitam, Obama. Dia tidak lagi memandang kulit. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Jadi siapapun yang mengamalkan ini, walaupun dia tak percaya, tapi dikerjakannya, dia akan beruntung. Tapi di dunia aja, di akhirat tetap juga neraka jahanam. Hudan linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, menjelaskan secara bayyin, jelas. Minal huda wal furqan, hidayah tadi dijelaskan secara detail. Nanti dijelaskan lagi dalam penjelasan detailnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad SAW supaya kau menjelaskannya kepada manusia. Wal furqan, membedakan mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang hak, mana yang batil. Inilah dia Quran. Di bulan Ramadan, Imam Malik bin Anas menutup kitab Muwatta. Ini bulan Quran, mari balik kita ke Quran. Imam Syafi'i yang biasa mengkaji fikih, mengkaji hadis, di bulan Ramadan
kana al-Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana 60 khatamah fi Ramadan. Menghatamkan 60 kali khatam di bulan Ramadan. Kau udah berapa kali khatam? Aku udah 3 kali khatam. Kau udah berapa kali khatam? Aku datang yang 1. Kita lebih baik baca pelan paham daripada khatam. Rupanya dia memang lambat membaca. Bulan Ramadan ini memang bulan berlomba mengejar khatam. Kalau masalah baca paham itu bulan-bulan 11 bulan lagi nanti. Bulan Ramadan ini memang bulan mengejar banyak khatam. Silakanlah banyak khatam. Karena imam-imam dulu memang memperbanyak khatam. Yang hafal-hafal Quran, murojaahnya, melalui salat tarawihnya, melalui tahajudnya. Karena ini bulannya Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan maka puasalah dia. Tidak mesti 1 riau ini menengok anak bulan. Cukup 1-2 orang saksi tersumpah. Saya seumur-umur telinga saya mendengar sidang isbat di Kementerian Agama itu. Belum pernah lagi saya dengar berdasarkan saksi melihat anak bulan dari Pekanbaru Riau, belum pernah. Entah Bapak Ibu pernah mendengar. Karena memang teropong yang dipasang di Sudirman itu tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak gaji 13. Yang selalu nampak anak bulan itu di daerah wilayah timur sana. Kalau di Jakarta dulu pernah saya dengar Jakarta Timur, karena tak berawan, tengah laut, nampak di gurun pasir. Kalau ada bersaksi, namanya saksi tersumpah, disumpah oleh pengadilan agama. Wallahi tallahi billahi, matanya sehat, aku dah nampak anak bulan. Fal yasum, maka satu negeri ini berpuasa. Wa man kana maridan, diulang 2 kali. Tadi 183, sekarang 185. Siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, qada, ganti di hari yang lain. Kenapa diulang sampai 2 kali? At-tikrar litakid, pengulangan itu untuk penekanan makna. Besok datang ya Pak? Ya. Janji datang ya? Ya. Saya selalu digitukan orang. Jadi Ustaz datang, hubungilah Ustaz Al-Naq. Semua aku dah jawab pertanyaan itu. Diulang 2 kali itu untuk penekanan mana. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, al-Haqqah, mal-Haqqah. Diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kalian mudah. Inna ma'al usri yusra. Allah bukan ingin menyusah-nyusahkan kamu. Karena ada sebagian orang suntuk kali kalau dia udah mau datang puasa nih. Ya Allah, 3 hari lagi lah kita makan siang nih. Padahal yuridullahu bikumul yusra. Allah tidak ingin menyusahkan kamu. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin menyusahkan kamu dengan puasa ini. Supaya kamu sehat, supaya kamu on time. Selambat-lambatnya orang Islam, sejahat-jahatnya orang Islam, setidak disiplinnya orang Islam, kalau udah bulan puasa pasti dia disiplin. Kapan tuh? Pas buka puasa. Ulah hebat. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya 29 atau 30. Nanti Pak Ustadz hari Selasa 9 April itu kira-kira 9 April, insya Allah 9 April itu nampak anak bulan. Dan 10 April hari raya. Kenapa? Karena 4 derajat. Kalau udah 4 derajat itu tak mengelak lagi itu. Yang susah itu kalau 3 derajat. Makanya kesepakatan MABIMS, Majelis Agama Islam Brunei, Indonesia, Singapura, BIMS, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura itu 3 derajat. Kalau Turki lebih kuat lagi, 6 derajat. Indonesia dulu 2 derajat, sekarang kesepakatan 3 derajat. Gimana THR kita? Masih 1 derajat lagi kata. Itu belum jelas tuh. Itu belum jelas tuh. Jadi kok dibilangnya udah 3 derajat udah, itu tinggal sedikit lagi itu udah. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya.
Maksudnya 29 atau 30. Setelah sempurna, walitukabbirullah, bertakbirlah. Setelah nanti hari Selasa tanggal 9 disempurnakan bahwa itu sempurna hari terakhirnya, 29 hari atau 30 hari, maka habis maghrib malam Rabu itu walitukabbirullah, bertakbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukan di masjid saja, yang di rumah pun sambil masak ayam bertakbir, mengisi kue ke toples bertakbir. Jangan hanya di masjid saja. Ini beberapa masjid ini bertakbir sampai jam 2 malam, bum bam bum bam. Pas ditengok masjid rupanya flash disk. Anak-anak muda kalian buat festival takbir. Berikut ini malam takbiran dilepas oleh Bapak Bupati, Kepala Daerah. Lepas takbir, berbonceng anak lajang, anak gadis. Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, bukan kembali ke fitri. Udah sebulan tak bonceng fitri apa ya? Ini kan Idul Fitri. Iya Pak Ustaz, kembali ke fitri. Mohon maaf kalau kebetulan ada fitri. Walitukabbirullah, bertakbirlah ala ma hadakum, sesuai dengan hidayah yang sudah. Tengok, takbirnya ala ma hadakum, sesuai dengan tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu apa? La wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang bersyukur. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Takwa, syukur, lurus. Kenapa tak lurus? Karena tak bersyukur. Kenapa tak bersyukur? Karena tak takwa. Kalau takwa, insya Allah bersyukur, insya Allah lurus. Mudah-mudahan kita termasuk yang 3 golongan ini: takwa, syukur, lurus. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.